group. This meeting is being recorded. Oke. Jadi malam ini kita bakal punya Dr. Maya sebagai Bu Dokter. Jadi topiknya sih tentang apa? Simple and powerful exercise ya. Tapi ya kalau mau nanya apa aja sih terserah sih, kasihan. Silakan bertanya gitu. Mungkin ada yang mau konsultasi lah. Terus kata Maya, siapa lu, mempersilahkan. Nanti ada argonya di sini kali konsultasi. Ntar di posting di chat box aja, Maya. 5 menit 100.000 gitu. Iya. Terima kasih banyak Maya udah mau sharing ke kita malam ini. Karena ini lumayan banyak yang datang. Silahkan dimulai sesinya. Terima kasih. Baik. Ini gue coba share screen ya. Yeay, bisa. Jangan, tolong ini benar-benar hasil penelitian yang kemudian gue paparkan di sini. Jadi mohon maaf lahir batin kalau tidak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan slide-slide ilmiah. Mungkin yang banyak. Nggak bisa, ini harus ilmiah banget di sini. Nggak bisa yang paham kayak gitu. Wah, sedenter gue banget nih, sedenter. Pastinya. Jadi kemarin itu gue penelitian tentang pengaruh latihan interval intensitas tinggi terhadap kadar laktat darah dan tingkat usaha pada dewasa sehat sedentary. By definisi operasional, jadi latihan interval intensitas tinggi itu latihan yang diselingi latihan yang kayak gini. Lo lari sprint selama misalkan 1 menit, terus habis itu lo jalan pelan 2 menit. Santai gitu sampai resting, terus lari lagi sprint sekenceng-kencengnya, terus lo jalan lagi gitu. Jadi nggak melulu lo konstan lari dalam kecepatan tertentu selama waktu tertentu, nggak gitu. Jadi lo naik turun kayak gitu. Itu latihan interval intensitas tinggi, atau bahasa Inggris kerennya itu yang juga sudah beredar itu HIIT, High Intensity Interval Training atau High Intensity Training. Terus kalau kadar laktat darah ini yang kalau teman-teman ngerasain habis lari nih atau nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga terus ngerasa pegel banget pahanya gitu, terus ngerasa kayak berdenyut, susah digerakin besoknya gitu. Nah, itu adalah laktat yang menumpuk. Itu yang teman-teman rasain, efek dari laktat yang menumpuk jadinya itu rasa didefinisikan, dipersepsikan sebagai rasa pegel atau kelelahan otot-ototnya. Nah, tingkat usaha ini itu tuh adalah sesuatu yang subjektif diobjektifkan. Nanti bisa ngelihat gimana caranya kita menilai suatu intensitas latihan dengan tingkat usaha. Jadi nanti sebenarnya bahasa Inggrisnya itu RPE, rate of perceived exertion gitu. Jadi tapi kalau di bahasa Indonesia jadi tingkat usaha, usahanya gimana gitu. Jadi bukan usahanya gimana, aduh bangkrut usaha saya, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya adalah badannya tuh berusaha tuh seperti apa. Capek banget nggak? Enggak, biasa aja gitu. Ngos-ngosan nggak? Enggak ngos-ngosan. Nah, itu adalah tingkat usaha. Kemudian sedenter ini ya itulah ya. Kalau sedenter by WHO itu adalah tidak melakukan suatu aktivitas fisik, moderate activity di setara dengan 150 menit per minggu, atau high intensity setara dengan 75 menit per minggu. Means di bawah itu semua sedenter, inaktif. Jadi kalau yang duduk kebanyakan gitu, jalan kok dari misalkan dokter aja di rumah sakit jalan bolak-balik bangsal gitu, 10.000 langkah kok gitu, tapi tidak memenuhi untuk intensitas menengah ataupun tinggi, itu tetap disebut dengan sedenter. Jadi segitu batasannya kalau dari WHO itu sendiri. Ini ya yang udah tadi kira-kira definisi operasionalnya. Jadi latihan singkat, berulang, ada periode istirahatnya. Jadi latihan singkatnya berulang tuh bisa tadi 1 menit latihan tinggi, 2 menit latihan yang sedang atau jalan kaki, ataupun bisa beberapa detik, 30 detik banding 1 menit, atau 1:1, 1 menit banding 1 menit, itu boleh.
Gitu. Jadi VO2 max ini adalah kemampuan sel-sel di tubuh untuk ngambil oksigen. Ibaratnya kalau teman-teman tahu itu aerobic capacity. Jadi kalau kita jalan nggak gampang ngos-ngosan. Kalau kita naik turun tangga nggak gampang capek. Kalau kita lari sambil nanjak itu tuh nggak gampang capek, nggak gampang pegel. Itu biasanya VO2 max-nya tinggi. Itu bagus. Dan ternyata latihan interval intensitas tinggi ini banyak pada sedentary, obesitas, PPOK ini yang biasanya akibat dari ngerokok. Jadi yang tua-tua udah sesek terus sampai harus pakai inhaler, beda sama asma ya. Jadi biasanya pada laki-laki tua itu PPOK. Sama CAD. CAD ini gangguan jantung. Jadi sebenarnya aman untuk dipakai, tapi memang masing-masing apa cuma berapa detik, apa berapa menit itu tergantung dari peresepan latihannya. Itu yang dokter rehab lakuin. Jadi kita nggak ngasih resep obat, kita ngasih resep latihan. Gitu. Ya mungkin ini adaptasinya justru lebih bagus dibandingkan yang kita konstan lari gitu, dibandingkan dengan yang latihan interval intensitas tinggi. Jadi bagus adaptasi metaboliknya dibanding sama continuous. Ada tinjauan pustaka. Teman-teman pasti ingat ini ya. Mulai dari glikolisis fase 1, glikolisis fase 2, glikolisis fase siklus Krebs, transport elektron, nanti akhirnya 36 ATP, itu jelas lah ya, ingat ya. Jadi si pirufat atau laktat ini dia itu sebelum masuk ke mitokondria. Jadi sebelum dihasilkannya banyak ATP. Gitu. Jadi masih proses anaerob nih metaboliknya, itu yang di-push anaerobnya. Nah, si laktat ini jadi dia menahan untuk si piruvatnya itu untuk jadi diproduksi lebih banyak sehingga masuknya untuk ke mitokondria lebih cepat dan menahan terjadinya laktat. Jadi pegel-pegelnya itu justru lebih nggak berasa dibandingkan sama kalau kita lari konstan kayak gitu. Jadi masuk ke mitokondria. Nah ini metabolisme laktatnya sendiri mungkin nggak begitu berkenaan. Nah, ini kalau untuk yang mau nurunin berat badan itu biasanya kalau cut off point untuk banyaknya yang bisa dilakuin, durasi ya, by duration, itu adalah 30 menit. Jadi aerobiknya itu lebih banyak dibanding anaerobiknya. Untuk fat metabolismnya sendiri, itu memang bagus pada saat aerobik dibandingkan anaerobik. Nah ini, tetapi sebenarnya nggak benar. Kalau kita sprint itu berarti anaerobik. Kalau kita maraton itu aerobik, nggak juga. Karena dari awal itu dua-duanya ada, cuman proportionnya aja yang berbeda semua. Gitu. Jadi ada yang masuk mitokondria, ada yang jadi laktat. Jadi mau maraton, mau sprint, teman-teman bakal tetap ngerasa pegel. Gitu. Laktatnya tetap terbentuk. Gitu. Gimana nanti melatihnya aja. Kalau nanti sudah train, kita bilangnya, otomatis metabolisme laktatnya akan lebih berubah. Dia clearance-nya di otot akan lebih bagus, lebih cepat. Makanya kalau yang train, mau dia maraton, mau dia sprint, gitu, aerobik ataupun anaerobik, dia nggak akan ngerasa pegel dibandingkan sama kita-kita yang sedenter. By means kita-kita sedenter ya. Oke, ini mungkin enggak ya. Nah, ini tingkat usaha. Bisa juga nanti teman-teman pakai kalau lagi latihan di rumah. Jadi tingkat usaha itu RPI itu ada 6 sampai 20. 6 itu no exertion at all. Jadi enggak ada usaha sama sekali. Oh, biasa aja kok kayak kita jalan, strolling aja gitu. Enggak ada rasa lelahnya, nggak ada rasa capeknya gitu. Badan juga kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Itu adalah 6. Kalau extremely light, very light, light itu ada usahanya, tapi biasa aja, gitu. Nggak bikin kita capek gitu, enggak. Nah, mulai dari somewhat hard,
kemudian 14 sampai dengan hard, itu yang disebut sebagai intensitas tinggi. Gitu. Jadi ini memang akan sangat berbeda masing-masing orang. Jadi memang yang tadi gue bilang subjektif yang diobjektifkan, tapi bisa jadi pengukuran untuk nanti teman-teman latihan di rumah. Oh, target gue mau latihan intensitas tinggi, berarti harus yang somewhat hard. Gitu, nanti di bawah gue coba jelasin lagi beberapa tools yang bisa teman-teman pakai untuk nentuin intensitas. Karena intensitas ini sangat penting kalau kita mau latihan, mulai program latihan, mau itu program diet kah, mau program aerobic capacity kah, mau program apapun. Gitu. Nah, itu bisa. Ini efek-efeknya mungkin ya. Sama untuk latihan, ini sih prinsip latihan pada umumnya yang harus teman-teman tahu, tidak hanya pada HIIT. Jadi fit kita pakainya untuk menentukan atau untuk meresepkan suatu latihan. Frekuensi, intensity, time, and type. Frekuensi itu biasanya 3-5 kali per minggu. Itu if more than 5 times a week in untrained people, itu meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal. Strain otot kah? Atau strain ligamen kah? Jadi pada kayak kecetit, nah itu tuh strain ligamen ya, kasar bahasa awamnya, ya ankle-nya, nah itu cedera muskuloskeletal. Nah intensity itu ringan, sedang, tinggi. VO2 itu ini gimana cara ngukur VO2? Sebenarnya kalau VO2 ini in laboratory situations, tapi kalau nanti di field situations, gue coba jelasin nanti di belakang. Tapi keep in mind di percentage, itu akan tetap sama. Mau kita latihan ringan, sedang, ataupun tinggi, kira-kira persentasenya akan seperti ini. Terus time-nya ada yang 30-60, 20-60, tergantung kita mau intensitas yang mana. And type, latihan apa kita mau lakukan. Jalan, lari, sepak bola, mau strengthening pun, mau angkat beban, gitu tuh bisa. Itu tipe dari latihannya. Jadi kemarin gue penelitian, mungkin kalau yang teman-teman familiar dengan lingkungan UI di MERI yang baru dibangun, Indonesian Medical Education and Research Institute. Jadi gue meminjam suatu alat laboratori yang mereka punya, di RSCM belum ada. Itu yang gue ambil itu teman-teman sendiri, yang sesama yang lagi sekolah, dari berbagai departemen, termasuk yang mungkin dari dana ortopedi, dari gue teman-teman dari rehab, terus ada yang dari prodi lain, di gizi, ada yang dari penyakit dalam, semuanya gue rekrut siapa yang gue kenal dan mereka memenuhi syarat, itu masuk. Bahkan yang teman-teman kantoran, karena ini flyernya sempat sampai keluar RSCM, kantoran yang di sekitar RSCM pun ikut daftar. Tapi ya itu harus konsekuen, 2 kali seminggu datang, kemudian nanti jam tertentu janjian masuk lab, terus gue uji, terus nanti latihan, setelah 12 kali latihan, terus mereka dinyatakan selesai. Jadi inform consent, persetujuan, setuju atau tidak, karena kan ini diambil darah, terus dikasih intervensi, tentu inform consent penting. Anamnesis maksudnya dia masuk apa enggak ke kriteria penelitian kemarin. PARCI and IPEC ini untuk menentukan ada atau tidak readiness sebenarnya, readiness untuk masuk exercise. Ada atau tidak resiko yang harus gue ketahui dari pasien supaya nantinya gue bisa wanti-wanti menyediakan obat misalkan, karena seusia kita ternyata penyakit-penyakit seperti metabolik, diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol itu ternyata udah banyak gitu. Jadi kemarin gue sempat mengeksklusikan beberapa karena nggak masuk kriteria. Mereka punya penyakit-penyakit tertentu. Kemudian IPEC ini adalah menentukan sedentary, moderate active, ataupun dia high active. Itu yang gue ambil kan yang sedentary semua. Sampai di EKG, sampai di tes pernapasan, itu kemarin sampai gue lakukan. Kemudian gue uji latih pakai alat COSMED CPET, Cardiopulmonary Exercise Testing. Protokol-protokol tertentu kira-kira seperti ini.
Jadi kemarin mulai dari gue tensi, gue pasang, jadi ini benar-benar laboratory setting. Kemudian nanti alat ini akan tersambung ke backpack ini untuk nanti dari pernapasannya itu tuh kelihatan akan terbaca. Oh, sel itu bisa ngambil oksigen itu seberapa banyak dan batas dia maksimal ngambil oksigen itu seberapa. Mungkin teman-teman yang pernah atlet ataupun pernah masuk TC atau pernah melakukan ini atau bahkan yang pernah tes jantung, kan treadmill test ini sangat serupa. Tapi kalau treadmill test itu hanya pakai EKG, kalau ini selain EKG mereka pakai sungkup juga untuk dinilai. Sampai selesai dilakukan sebatas kemampuan mereka. Nah ini tuh tidak mulai dari kecepatan yang tambah, terus inklinasinya juga nambah. Jadi sebenarnya berat. Gue pun melakukan untuk diri sendiri kemarin. Hasilnya nggak gitu memuaskan. Soalnya berat banget. Kayak kita disuruh lari di tanjakan. Dan setiap 3 menit tanjakannya itu naik. Inklinasinya naik sampai dengan 14%. Kecil sih angkanya, tapi itu berat banget. Kemudian dia resting sampai kembali lagi ke normal. Nah, terus setelah itu, dari heart rate yang didapetin pada saat uji latih, gue tentuin dosisnya. Dosis latihannya sekian, 80 sama 40. Yang tadi gue bilang interval intensitas tinggi itu 80-nya. Intensitas rendah, jadi restingnya, dia jalannya, itu heart rate-nya 40%. Nah, programnya 60 sama 120 detik. Jadi 1 menit sama 2 menit. Terus latihan sampai dengan pre-pause-nya, ini adalah treadmill untuk latihannya. Jadi ini kurang lebih view di laboratorinya, ada yang ergo cycle, di sampingnya itu nggak foto, ketutupan, kemudian ini yang namanya treadmill-nya mereka, jadi setiap 1 menit gue naikin kecepatannya, karena target gue adalah heart rate. Nanti setiap udah selesai 1 menit, terus gue turunin kecepatannya, jadi dia target heart rate-nya ke 40% lagi. Itu terus muter-muter, sampai dengan 20 menit totalnya. Ini masih ditonton kali ya. Nah, setelah latihan, setelah latihan, gue ambil darah dari ujung untuk nentuin kadar laktat. Alatnya tuh kayak alat gula darah yang diambil. Gitu. Terus jadi ditentuin kadar laktatnya. Normalnya itu sekitar 4,0 milimol, tapi habis latihan pasti meningkat. Harapannya setelah latihan mereka turun. Nah, di penelitian ini nggak cuma sekedar gue dapat bahwa ia bermakna pre dan post. Baik tingkat usahanya, effort dia untuk melakukan latihan ternyata turun, kadar laktatnya juga ternyata turun, jadi dia nggak segitu pegelnya, kapasitas aerobiknya, jadi yang tadi pakai sungkup itu pre dan post gue lakukan, ternyata naik gitu mostly ya, beberapa memang ada yang stagnan ataupun turun, berpengaruh sama kegiatan dia sebelum dia uji latih. Gimana pun juga mereka kan dokter-dokter ada yang jaga malam, ternyata malamnya nggak tidur, paginya disuruh uji latih, pasti capek. Dan hal-hal itu yang jadi pertimbangan kemarin, jadi kekurangan penelitian ini. Tapi gue juga bisa dapat, ternyata pada usia dewasa muda yang sehat, rata-rata itu tuh memang sedenter. Beberapa memang ada yang moderate aktif, tapi nggak menjadikan mediannya itu jadi yang geser ke moderate aktif, enggak, justru ketarik ke sedenter semua. Terus ini FEV1, FVC ini adalah kemampuan parunya. Kemampuan parunya juga ternyata nggak gitu bagus. Rata-rata itu dia nggak mampu untuk mengembang. Bisa jadi karena obesitinya, bisa jadi karena dia tidak terlatih untuk napas dalam gitu. Kalau napas dalam, napas perut, mungkin teman-teman yang pernah di paduan suara tahu gitu. Itu tuh pernapasan tuh seperti apa sebenarnya yang bagusnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi mereka kebanyakan kalau napas tuh gini, bahunya yang main gitu. Nah, itu hal-hal itu yang ternyata demografiknya juga begini ya, karakteristiknya juga modalnya tuh nggak gitu bagus ternyata dewasa sehat di Indonesia, meskipun nggak bisa gue generalisir ya, cuma 44 orang, tapi ya lumayan lah memberikan gue gambaran gitu. Makanya ini intinya sih alhamdulillah ya, meskipun sebenarnya kalau nggak bermakna juga namanya penelitian ya, ada bermakna
Tuh. Nah, ini kira-kira yang dilihat gimana sih nentuin dia sedenter atau enggak. Jadi benar-benar dilihat during the last 7 days, how many days did you do vigorous physical activities like heavy lifting, digging, aerobics, fast, bicycling, days per week berapa. Sampai ditanya berapa jam per menit. Dari semua ini nanti ada tambah-tambahannya gitu, ada kalkulasinya untuk menentukan nanti dia berapa METs atau metabolic equivalence. Tuh, nah ada kategori 1 yang rendah, kategori 2 yang sedang, kategori 3 yang tinggi. Yang tadi yang rendah itu yang dia kalau nggak mencapai 300 sampai dengan 600. Dan rata-rata semua rendah, sedikit yang masuk ke sedang. Ini yang parkinya, jadi ada nggak penyakit metabolik, ada nggak osteoporosis, ada nggak riwayat kanker, ada nggak darah tinggi, semuanya di checklist. Dan ini sebenarnya menyadarkan yang non medis pada saat itu nggak segampang itu ya. Kalau gue masuk suatu program latihan, nggak sekedar oke, gue masuk, gue mau latihan, gue mau nge-gym, terus mau pilih alat yang mana gitu. Nggak sekedar gitu, karena readiness dari pasien ataupun subjek ataupun seseorang yang mau masuk ke program latihan itu jadi penting. Karena banyak kan yang kasus-kasus lagi main bola tiba-tiba cardiac arrest, gitu, tiba-tiba serangan jantung. Karena mungkin seharusnya kalaupun dia dites pada saat uji latih itu kelihatan. Tapi karena memang nggak pernah melewati fase-fase uji latih itu, ya udah terlewat begitu saja. Gitu. Jadi sampai nanti ada anjuran apakah memang harus ke medical facility gitu atau harus tunggu dulu sampai nanti keluhan-keluhan membaik, itu ada di add up kemudian masuk ke hijau, kuning atau merah. Ini emergency kit yang kemarin harus gue siapkan untuk penelitian ini. Nah, tadi yang gue bilang intensitas latihan, kan tadi itu di penelitian gue pakai sungguh itu. Sebenarnya bisa lebih simpel lagi, pakai yang namanya Karvonen. Karvonen itu adalah 220 kurang usia. Jadi rata-rata kita berapa? 32 tahun ya. Saya 30 diskon. 190 jadi heart rate maksimalnya. Nah, kita latihan bukan di heart rate maksimalnya, tapi mau di intensity kita berapa. Misalkan 60% of 190, berapa tuh? 190 kali 60%, 114. Jadi cuma 114 aja kira-kira kita mau latihan. Ya jalanlah sampai dengan segitu, gitu 114. Kemudian nanti intensitas rendahnya kita mau 40% gitu. Atau 114 mah gue jalan sebentar aja udah langsung dapet gitu. Naikin ke 80%, tapi yang dikatakan heart rate maksimal, intensitas tinggi untuk latihan itu sampai dengan 85%. Over that, itu harus di bawah pengawasan. Karena terlalu memacu jantung, terlalu memaksakan jantung untuk bekerja. Apalagi, biasa aja kok rasanya gitu. Tapi belum condition itu belum terbiasa dengan dipaksa heart rate segitu. Jadi ibaratnya itu dipaksa 190 kali per menit untuk per detak jantungnya. Jadi 1 second-nya itu bisa 3 beats gitu kan. Jadi ya itu yang jadi pertimbangan kenapa latihan dengan heart rate yang maksimal itu butuh pengawasan. Atau talk test. Talk test itu kalau intensitas sedang saat latihan masih bisa bicara, tapi nggak mampu nyanyi. Kalau udah disuruh nyanyi terus ya, jadi kayak gitu. Sedangkan kalau intensitas tinggi itu bicara aja beberapa kata tuh udah susah gitu. Iya, gue ya istirahat dulu. Nah, itu udah intensitas tinggi kalau kita lari. Gitu. Nah, itu yang paling gampang, dua ini yang paling gampang diterapkan kalau kita mau mengira-ngira atau mau bermain safe pada suatu program latihan. Contoh, jadi jalan 5 menit, kalau nggak mampu 30 menit full itu dibagi dalam berapa kali per minggu, terutama untuk lansia atau pasien-pasien atau teman-teman yang punya orang tua yang deconditioned
meaning udah lama nggak aktivitas, udah lama nggak ngapa-ngapain, terus disuruh latihan, disuruh berdiri aja udah capek banget. Atau kalau yang lagi in sekarang post-COVID, long COVID terutama, itu ngep kalau untuk jalan, untuk bergerak aja. Jadi kita kasih toleransi 30 menit sehari oke. Terbagi bisa 10 menit sekali jalan, bisa 5 menit sekali jalan, pokoknya totalnya 30 menit sehari. Tuh. Nah, ini juga bisa menentukan nantinya langkah gitu. Nanti langkahnya itu menentukan physical activity, pedometer. Pedometer itu kalau teman-teman yang bisa di handphone, di smartphone-nya, atau di smartwatch-nya, atau di smart band-nya itu ada pedometer pasti. Jadi dia bisa menghitung langkah, kira-kira seperti ini. Kenapa online 10.000 langkah? Karena 10.000 langkah itu sudah termasuk di aktif. Gitu. Jadi jangan, tidak disponsori oleh online ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi paksakan kita untuk sedikitnya melangkah. Berhenti jika ada pusing, sesak, nyeri dada, berdebar, denyut jadinya, nadi kok nggak teratur, deg 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 deg, ya kayak gitu, itu tuh stop. Itu aritmia disebut. Ada keringet dingin, mual, nyeri sendi, kadar oksigennya di bawah 90%. Sekarang udah banyak yang punya saturasi oksigen, oximeter itu. Jadi sudah bisa mengukur kira-kira. Thank you. Saya kembalikan. Wah, terima kasih Maya. Ya ampun, ini banyak banget loh yang nanya. Really? Iya, gue 88C tuh pengen banget gue buka, tapi jangan main cancel. Banyak yang nanya soalnya riwet banget nih kayaknya nih. Soalnya banyak yang nanya, soalnya bermasalah semua kayaknya. Oke. Yang dari Sena Gumilar dihapus saja pertanyaannya ya, Mar. Gue akan mulai dari yang di WhatsApp dulu ya, yang tadi ada beberapa pertanyaan dari Sena Gumilar. Kalau lagi senam aerobik di TV, suka ada satu waktu glut kanan Eke kecetit terus sampai sakit perut. Itu kenapa ya? Lu sampai sakit perut. Gue setuju sama jawabannya Marina sih. Memang itu mostly kurang stretching gitu. Jadi kan tergantung gerakan juga sih, Sen. Glut kanan lu tuh lu pakai exercise untuk apa sebenarnya gitu kan? Kan itu loh, yang setengah jongkok itu loh, set gitu buat bentuk glut malah. Maksud lu squat? Iya, squat itu ya, squat ya. Gitu. Tapi cuman yang di kanan doang gue bingung dah. Kenapa ya? Itu gue juga bingung sih sebenarnya. Soalnya lu jongkok kan nggak mungkin satu kaki doang kan, Sen? Iya. Tapi kenapa yang kanan mulu gitu yang gue bingung? Bisa sih kalau seandainya karena kan otot-otot pantat itu tuh nyambung sampai ke punggung. Satu, adakah kelainan di tulang punggung lo? Bisa. Atau dua, dari awalnya sebenarnya otot-otot itu tuh udah kenceng, udah strain gitu. Ketika lo latih, meskipun lo latihnya sama kanan dan kiri, tapi dia bekerjanya tuh lebih lagi si kanan ini. Itu karena pada dasarnya dia udah strain. Tuh kalau memang pun kondisinya strain seperti itu, jadi dia spasme gitu, ngerengkel kayak gini, strain tuh. Kalau emang kondisinya kayak gitu, lebih baik lo stretching yang lebih gitu. Bisa juga kata Vita atau Nanim kali ya, ke psikiater gitu. Jadi itu bisa juga. Gue gitu ya. Konsul, dok, glut saya gitu kan. Bisa juga. Tapi most likely sih karena itu, pada dasarnya mulai dari punggung lo, otot-ototnya, dan dia nyambung kan sampai ke glut dan ke hamstring, ke belakang, itu tuh dia saling overlapping semua tuh otot-ototnya. Itu tuh udah kencang dari awalnya, dan pada saat lo latih, overwork lah dia, jadinya nyeri. Dan nyerinya itu, kenapa kok sampai bisa ke abdomen? Itu namanya nyeri alih. Jadi dia bisa nyeri radiating ataupun nyeri alih. Jadi dia bisa menjalar sampai ke yang sekitarnya. Gitu. Gluteus itu kan nggak cuma gluteus pantat doang, dia ada gluteus di samping mediusnya juga. Nah itu dia nyambung ke abdomen, bisa gitu. Jadi
Gitu. Tapi ya, Itu penjelasan ilmiahnya ya. Sen, gue nanya deh, aku bukan Sen. nanya. Ya, Sen, tiap lu abis senam, lu stretching nggak? Atau lu cuma sebelum dong. lu pemanasan senam terus udah? Hah? Pemanasan, senam, habis itu yoga gua. Oh, berarti abis Yoga sendiri. latihan lu yoga gitu, Bu? Apa? Iya, yoga. Nggak pernah Tapi skip. kebanyakan sih kalau nggak child pose yang tiduran udah yang rebahan. Child pose rebahan udah gitu aja dah. Nah, pertanyaan gue nih, Mai, mungkin nggak sih karena Sena mungkin dia latihan tapi dia sering nggak cool down, jadinya kecepit, quote and quote kecepit lah. Mungkin nggak sih kayak gitu? Bisa karena proses latihan itu sebenarnya tadi mungkin sekilas banget tadi gue tampilin ya. Jadi pemanasan dulu, baru conditioning, jadi latihan intinya, kemudian nanti baru setelah itu cooling down. Gitu. Jadi cooling down itu termasuk stretching di dalamnya. Jadi stretching itu bukan di awal, bukan kita gini-gini dulu gitu buat mulai latihan, enggak. Gitu, justru dalam keadaan yang belum panas, kalau di stretching dia kecenderungannya lebih cepat atau lebih gampang untuk cedera muskuloskeletal. Jadi udah latihan dulu, baru nanti stretching di akhir. Tuh, stretching juga lebih enak sebenarnya, karena ototnya udah bergerak terus kan pada saat latihan. Bisa lebih optimal. Lo bisa split habis itu, Sen. Oh iya, emang mau split gue, mau bisa split sih. Jangan Makasih Mai. Jadi gue baru tahu tuh ternyata. Gue kira stretching dulu, ternyata setelah itu stretching ya. Gue kira cool down itu masukan nyalain AC kalau gue. Oke. Yang penting adem gitu. Salah. Baik. Ya. Oke, siap. Oke, pertanyaan kedua. Elah Sena lu udah banyak banget sih nanya. Kalau lagi rebahan suka bagian dada kanan bawah sakit kayak sensasi kram. Lu terlalu ketat kali pakai BH-nya. aku mini set. Kalau napas sakit kayak ditusuk. Jadi buat mengakalinya tetap tenang, napas dikit-dikit sampai keramnya hilang. Kenapa ya? Mana gue tahu. Coba Maya mungkin bisa jawab. Karena di sela iga itu tuh otot semua gitu. Nah, ketika iya. lo overwork itu juga dengan gerakan-gerakan tertentu, misalkan lo gerakan yang ngebuka-buka tangan gini, tapi lo sambil bawa beban gitu. Nah ini kan sela iga tuh dia ngeregang gini ketika lo ngelakuin gerakan seperti itu. Nah padahal dia nggak pernah lo latih untuk gerakan-gerakan itu. Strain lah dia. Kalau udah strain ya meskipun ototnya tipis-tipis gitu, itu keluarnya tuh manifestasinya tuh tetap nyeri, tetap sakit, dan mungkin ya itu nusuk rasanya gitu. Okay. Mantap. Jangan nanya lagi ya. Iya, ke dokter tulang malah disuruh ke dokter jantung gue gara-gara kayak begitu. Oke. Makasih Mai. Pertanyaannya, pertanyaan berikutnya dari Diki Firmansyah. Orangnya kayak nggak ada deh, tapi nggak apa-apa lah gue tanya aja. Gimana cara mengembalikan gaya tidur normal? Kalau siang, nempel bantal molor. Tapi kalau malam nggak tidur, walaupun tetap kalong. Walaupun nggak tidur siang, tetap kalong. Oh, oke. Ya kayaknya ini jadwal tidur yang shifting. Mungkin sekarang gue nggak tahu. Coba mungkin Maya bisa dijawab. Memang itu namanya circadian rhythm ya. Circadian rhythm itu tuh kebiasaan kita tuh polanya seperti apa. Kalau yang biasa jaga malam, mungkin circadian rhythm-nya malamnya dia bangun, terus siangnya dia tidur. Beda dengan yang pada umumnya kita malamnya yang tidur, siang bangun. Gitu. Nah itu yang bisa, misalkan kita mau biasa jaga malam, tapi terus tiba-tiba kita ada kegiatan pagi. Itu susah sih memang, dan itu nggak bisa yang sekali dua kali kita coba tidur cepet lah malam terus berubah gitu aja, karena pasti suatu kebiasaan itu habit itu udah tertanam dan udah terekam juga di otak, jadi otak juga udah bilang jam segini harusnya lo tidur atau jam segini harusnya lo bangun gitu. Mau lo paksain kayak gimana itu susah, jadi habit itu harus pelan-pelan dipaksain. Nah jadinya susahnya sih yang terutama untuk yang kerja shift ya, jadi kadang shift pagi, kadang shift siang, kadang shift malam gitu. Nah itu yang bikin badan jadi nggak sehat, jadi gampang ngedrop gitu. Kalau misalnya kerja shift itu cara mengadresnya gimana, Mai? Karena gue tahu dia ada Randy nih, di sini dia kerja shift nih. Cara supaya kayak lu tetap bisa tidur lelap gitu, walaupun kerjaan lu shift, ada cara nggak?
pastikan lo tidur tuh kualitas tidurnya baik. Oke. Gitu. Jadi yang namanya tidur tuh tidak hanya kita rebahan di atas tempat tidur terus kita tidur. Tapi ada kan kadang-kadang suka tidur 15 menit aja tuh kayak udah berasa tidur lama gitu, udah seger gitu bangunnya. Itu karena dalam 15 menit itu kualitas tidurnya tuh baik, bisa reboot badan kita gitu untuk beraktivitas lagi. Jadi ya itu memang itu perannya psikolog, psikiater yang pada saat tidur itu kita diatur gimana caranya kita masuk ke gelombang apa ya, beta, delta yang dalam ya tidurnya yang enak. Kalau gitu. delta COVID tahu. Oh, itu kappa, delta ya. Oh, my Ren, God. ke psikiater Ren. Salah psikolog. Jadi biar pada saat tidur tuh memang tidur gitu, nyaman tidurnya. Bangun juga fresh. Oke, baiklah. Terima kasih Maya jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan di Zoom. Gila, banyak banget. Vita, Nanim. Vita apa Nanim gue nggak tahu. Berarti capek ngurusin rumah, masak, nyuci, ngepel, belum bisa dibilang physical exercise ya, Mai? No. Jadi physical exercise itu no. Jadi dia harus dalam satu waktu tercapailah heart rate yang lo tuju. Misalkan kayak tadi 120 beats per menit gitu. Jadi mau lo latihan 30 menit, misalkan mau ngurusin badan gitu, latihan 30 menit, 120 beat per menit. Nah, 120 beat per menit harus full dalam 30 menit itu. Kalau misalkan nyapu, ngepel kan lo nyapu nih, capek nih sampai 120 gitu. Habis itu kan lo istirahat dulu. Habis itu lo nyelup-nyelupin pelannya dulu gitu kan, santai-santai, terus baru nanti ngepel lagi gitu. Jadi itu nggak termasuk dalam kegiatan yang bisa disebut sebagai latihan gitu. Jadi latihan memang menjadi suatu program tertentu yang terstruktur ya. Kecuali kayak gini, lo duduk sambil nonton TV tapi goes sepeda yang tangan, arm ergo cycle gitu. Kan ada tuh sepeda yang dipakai di atas meja, jadi pedalnya doang. Nah, itu bisa lo sambil nonton, itu kegiatan latihan gitu. Atau lo mau ngangkat barbel sambil di depan TV gitu. Itu dalam kurun waktu tertentu itu bisa latihan. Tapi kalau untuk kegiatan yang tidak terstruktur, ngapel, ada nyuci piring juga, ada ngapain yang belum tentu semuanya tercapai heart rate yang kita tuju, berarti belum disebut latihan. Jadi sebenarnya sasarannya heart rate ya, Mai? Yes, paling gampang heart rate atau yang tadi top test bisa, atau tingkat usaha yang ada di slide gue tadi. Tuh, jadi gue pernah ikut treadmill test tuh, Mai, karena waktu itu EKG-nya ada masalah dikit deh gitu. Terus sama SPPD-nya diminta buat treadmill test. Nah, pas diperiksa heart rate-nya itu EKG-nya itu normal ketika heart beat-nya di 160 gitu. Apakah akhirnya gue harus segitu terus ketika treadmill gitu? Waktu itu kan gue baru lahiran itu kan 3 bulan lalu ya. Terus udah mulai pakai treadmill itu mulainya tuh 15 menit gitu. Terus pas lagi udah setengah jam perut nyeri itu, padahal itu cuma jalan. Pernah sekali nyoba larinya kayak gitu, yang 2 menit terus nanti 1 menit istirahat, lari lagi 2 menit 1 menit istirahat, sama masih nyeri perutnya. Baiknya kalau abis lahiran itu kapan ya? Waktu itu kan pernah nanya SPOG-nya 3 bulan ya setelah lahiran sesar. Gue coba 3 bulan tapi belum bisa banget yang kayak sebelum lahiran sih. Sama, mungkin gue coba jawab yang heart rate stabil enggaknya itu. Emang gue lupa ada kondisi yang memang pada saat dia heart rate-nya tinggi justru dia stabil. Tapi intinya kondisi itu namanya aritmia. Gitu. Nah, aritmia itu heart rate-nya tuh yang tadi kan cepet, terus tiba-tiba nanti nggak teratur, nanti deg-deg terus deg gitu. Jadi antara kalau lihat EKG-nya antara begini, jarak antara 2 titik puncaknya itu tuh beda-beda gitu di dalam satu lembar EKG.
Nah itu yang disebut aritmia memang itu jadi suatu precaution untuk latihan dengan intensitas tinggi, meskipun pada saat treadmill test itu kok di heart rate yang tinggi dia justru bagus gitu, justru teratur. Tapi kan kita di kehidupan sehari-hari tidak tertempel EKG terus. Kan kita nggak tahu sebenarnya kapan sih kita bagus, kapan sih enggak, dan itu pada saat uji latih disebutnya tuh treadmill test itu. Nah itu tuh jadi justru sekarang Vita pakai obat nggak? Nggak pakai. Oh, nggak pakai. Justru ini biasanya sih kalau kayak gitu conditioning untuk latihan aja. Jadi mulai dari intensitas rendah, terus baru nanti build up ke sampai intensitas tinggi. Biasanya sih itu kayak gitu. Tapi gue justru khawatir dalam artian takutnya nanti muncul tuh aritmianya pada saat lagi olahraga. Tuh muncul yang kok beatnya nggak teratur rasanya gitu. Nah itu yang Kalau terlalu tinggi. Ya kalau terlalu justru pada saat nggak pakai uji latih, pada saat terlalu tinggi lo kerasa kok nggak teratur ya gitu. Jadinya makanya itu yang tadi gue bilang, latihan pasti harus mulai dari rendah dulu. Nggak pernah latihan itu diresepkan dari suatu yang intensitas yang tinggi. Kecuali memang itu awasi di laboratorium. Jadi kayak tadi yang uji latih, treadmill test. Tuh, karena buat di rumah itu yang utama banget terus khusus untuk dokter rehab sendiri adalah patient safety. Jadi keamanan di rumah. Makanya kita selalu bilang, selalu mulai dari yang rendah dulu. Jangan paksain. Kalau tadi intensitasnya 60% aja dulu, tapi kok kerasanya kayak cemen banget ya, cuma 120 beat per menit gitu. Tapi itu adalah kapasitas kita gitu. Jangan over exceed your expectation gitu. Biasanya itu gitu. Wah, pengen kayak atlet-atlet luar sana yang di Instagram gitu-gitu kan. Bisa 5K, 10K gitu. Tapi mereka, lihatlah, mereka sudah condition itu berapa bulan sebelum maraton, berapa bulan sebelum mereka latihan. Itu sih, Fit. Sama untuk yang postpartum, sebenarnya yang dikhawatirkan itu kan jahitannya. Jahitan itu kalau kulit sendiri kira-kira 7-10 hari nyambungnya. Bagian dalam-dalam sampai ke uterus itu bisa sampai 14 hari. Itu udah tinggal nantinya ngilu-ngilu post karena dijahit, namanya dibelek ya. Itu namanya dioperasi, disambung lagi dengan ada benda asing, pasti ada penolakan. Otot-otot di situ kan sudah dilukai. Harusnya dia nyambungnya gini, kadang kan dia nyambungnya begini-begini gitu loh, nggak pas. Yang namanya dijahitnya juga kan, ya dijahit begitu aja gitu. Jadi itu yang juga butuh penyesuaian. Lagi-lagi jalan jangan yang gerakan sit up, karena itu kan butuh otot-otot abdomen yang lebih gitu. Jangan kalaupun jalan, jangan yang nanjak ataupun yang turun. Itu otot-otot abdomennya juga kerjanya lebih. Jadi memang datar aja gitu. Dan ini untuk concern dari pain-nya sama adaptasi dari Vitanya ya balik lagi. Dia harus mulai penyesuaian dulu gitu dengan gerakan-gerakannya, karena pain di otak setelah disesar kemudian pain itu terekam itu bisa keungkap lagi kapanpun gitu, padahal sebenarnya nggak pain, tapi karena ada memori tentang itu yang nantinya muncul, yang dominan terasa. Oh, kalau gerak duduk tiba-tiba itu pasti nyeri. Nah, di otak tuh udah terekam itu pasti nyeri. Jadi mau kapanpun durasinya, mau setahun, 2 tahun setelah sesar, yang terekam adalah pasti nyeri nih. Setelah kalau duduk tiba-tiba gitu, gerak tiba-tiba. Itu sih yang mesti self reassurance juga. Rehab nih banyak. Timnya kan termasuk psikolog. Jadi kita benar-benar kalau yang namanya anamnesa sama pasien, ngobrol sama pasien tuh nggak bisa kayak dokter-dokter lain yang 10 menit tulis resep, ya next patient gitu. 10 menit tulis resep, next patient, nggak bisa. Kita tuh 30-60 menit kalau ngobrol. Karena bisa jadi
masalahnya itu tuh bukan di organnya, masalahnya itu tuh di acceptance-nya dia gitu terhadap pain-nya. Low back pain berulang, udah lansia, ya iyalah gitu ibaratnya gitu, nyeri lutut lansia, ya iyalah udah degeneratif gitu, mau diapain lagi, itu emang udah faktor gitu. Jadinya, mungkin gue jadi ini ya, ingat waktu yang hamil pertama itu kan sama-sama sesar ya. Tapi kan maksudnya ya mungkin sibuk ngurus anak gitu, jadi kan nggak berasa tuh. Sedangkan yang kedua kan nggak ada kan ya, jadi kayak yang ya udah yang gede juga udah mandiri gitu, terus yang bayi juga nggak ada, jadi kayak mungkin jadi lebih berasa kali ya. Iya, lebih berasa karena ada yang tadi memori tersimpan bahwa itu tuh pain gitu, it's painful gitu. Ketika terjadi lagi, yang terambil itu yang keambil pain-nya dulu kan. Ya itu yang diciptakan oleh Allah gitu ya, yang terekam itu pasti pengalaman yang pahit dulu, yang lebih melekat dibandingkan yang enak-enak gitu, dibandingkan yang bahagia gitu. Nah itu ya sehingga nantinya yang diambil memorinya itu duluan pasti. Acceptance, nanti latihan, oh kayak gini ternyata nggak nyeri ya gitu, coba tingkatin lagi gitu latihannya, pace-nya ditambahin atau jaraknya ditambahin gitu. Jangan memaksakan diri sendiri dan hargai setiap perkembangan. Oh udah bisa nambah 5 menit nih jalannya, itu adalah perkembangan. Gitu. Jadi tiap orang bisa beda-beda, Mai. Pindah dari intensitas rendah ke sedang terus ke tinggi, nggak ada kayak oh harus pindah tuh dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu. Enggak, karena biasanya setiap 2 minggu kita evaluasi, kita uji latih ulang. Udah mampu belum nih orang untuk naik? Gitu, kita evaluasi lagi. Kalau ternyata, oh kok sama aja sama kemarin gitu, jangan dulu lah naik. Gitu. Yang ada kalau dinaikin ntar dia malah kecapean. Malah nggak mampu bilangnya, malah kalau udah kecapean pada saat latihan, biasanya pasiennya terus malas latihan. Nggak mau lah dok, soalnya saya capek kalau latihan gitu. Jadi nggak bisa dibuat fun kan jadinya, jadi beban buat dia. Yang ada dia nggak mau latihan. Padahal obatnya adalah latihan, bergerak. Gitu. Tailor made. Itu juga yang jadi. Itu juga susahnya dokter rehab itu tailor made. Karena semua orang, tiap-tiap orang punya kekhasannya masing-masing. Coping mechanisms-nya berbeda. Kemudian lingkungannya berbeda. Gitu. Jadi latihan pun itu pasti berbeda kita meresepkannya. Itu seninya. Saya ya untungnya gue suka ngomong ya, jadinya pasien dengerin aja gitu, ngangguk-ngangguk. Ya gue nggak tahu ngerti apa agak gitu. Sip, makasih banyak ya Mai. Terima kasih banyak Maya untuk penjelasan yang sangat komprehensif gitu. Jadi intinya sih kalau gue bisa simpulin adalah pertama, kalau buat kita yang udah lama nggak olahraga atau habis injury itu pertama kita accept dulu kondisi kita bahwa kita belum biasa lagi nih beraktivitas secara intens gitu kan. Terus yang kedua, coba dari lowest level, baru nanti naiknya ya bertahap gitu. Nggak perlu ngejar yang ambi-ambi gitu. Yang penting kita sadar diri aja gitu dan sesuaikan dengan kemampuan kita ya nggak sih? Yes, well said, moderator. Oke, gila. Bakat juga gua. Nah, pertanyaan lagi yang lain. Kenapa sih Sena mulu? Sena. Dari kesimpulan ini, sebaiknya umur sekitar kita perlu olahraga berapa banyak seminggu? Anjuran Kemenkes WHO the same, 30 menit untuk 150 menit per minggu untuk intensitas sedang. 75 menit per minggu. Yang heart rate-nya berapa? Yang heart rate-nya itu dari 40 ke 60. Ya benar, 40 ke 60. 60%. Dari 220 kurang usia. Oke. Itu kira-kira situ. Itu heart rate heart rate moderate. Kalau yang maksimal itu 75 menit per minggu. Nah, per minggu ini itu tuh udah dibuat mudah. Lu mau bikin 60 menit sehari, tapi nanti waktunya harinya lebih sedikit, boleh. Mau dibagi jadi 5 hari, jadi 30 menit, boleh. Pokoknya in total. Jadi sebenarnya harusnya sih udah nggak ada lagi alasan untuk orang tuh inaktif atau sedenter. Tuh, tapi ya gimana ya gitu.
Oke, Selalu ada alasan tidak olahraga. Jangan cari-cari alasan, susah juga sih. Oke, jadi 150 menit seminggu, moderate heart rate 40-60% dari maksimum ya. Maksimumnya itu 220 kurang umur. Yes, dia cocok jadi dokter rehab, Mar. Sorry, kenapa? Udah cocok jadi dokter rehab. I knew that. Oke, pertanyaan berikutnya. Ina Saleha, Dokter Maya nanya dong, kalau udah hamil dan lahiran 4 kali, ada resiko osteoporosis kah? Kemarin hamil anak keempat payah banget, pinggang sakit terus. Sekarang bayinya 8 bulan, pasca lahiran udah nggak sakit lagi. Jadi ada resiko osteoporosis nggak kalau udah 4 kali hamil dan melahirkan? Nggak ada. Jadi kehamilan dengan osteoporosis itu enggak. Yang ada itu adalah menopause. Karena osteoporosis itu kan salah satunya diregulasi oleh hormon. Sedangkan kalau menopause itu hormon tuh udah mulai nggak ada, ibaratnya tuh gitu. Nah, jadinya udah nggak ada lagi yang masukin kalsium, vitamin D ke dalam tulang tuh udah nggak ada. Itulah yang bikin resiko. Mungkin dalam hal ini kita harus memperhatikan orang tua kita. Jangan sampai jatuh, itu kunci. Itu jatuh adalah kunci. Jangan sampai jatuh. Yang paling banyak ternyata berpengaruh pada jatuh in elderly ya, itu adalah environmental factors. Environmental factors itu dalam artian nggak ada handlebar di kamar mandi, nggak ada anti-slip di kamar mandi, ada cucu di rumah mainan berserakan. Terus kita mungkin yang muslim pakai sarung, itu jadi masukin sarung keseribet jatuh gitu, ternyata fraktur gitu. Nah itu yang paling sering terjadi pada lansia. Jadi kalaupun pakai sarung, udahlah sarungnya dikaretin aja. Jadi orang tua tuh tinggal masuk gitu, sesot gitu kan, udah selesai. Jangan yang dililit-lilit masih dilipet gitu. Itu kan prosesnya jadi lama. Dan dia harus berdiri, harus jaga keseimbangan. Sedangkan jalan aja, pernah merhatiin nggak sih lama-lama orang tua tuh jalan naik tangga tuh satu samain. Nggak bisa lagi gagah yang naik gitu. Itu karena coordination-nya, balance itu udah terganggu. Betul, cara sayang ortu. Jadi gimana caranya kita sayang, salah satunya adalah menjaga lingkungannya supaya mencegah jatuh. Itu karena jatuh, falls, and frailty, kerentaan ya, bukan rentan, tapi kerentaan itu menjadi masalah yang besar banget pada lansia. Dan sekarang lagi digalakan banget. Itu gimana lansia itu tetap aktif. Jadi nggak cuma yang kita-kita aja, tapi lansia itu tetap aktif dengan dosis yang sama tadi. Itu mungkin lebih dipermudah 5 menit aja. Kadang nih kalau misalkan yang Islam, gue suka ngomong gini, Bu, latihannya itu sambil zikir pas lagi sholat. Jadi misalkan zikirnya dia bawa apa gitu, zikirnya gitu, subhanallah, 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 subhanallah gitu. Jadi bawa barbel atau bawa aqua yang 330 tuh setara dengan setengah kilo. Gitu. Jadi itu diangkat-angkat sama dia. Jadi ataupun yang tadi cycling kalau punya di rumah sambil zikir Bu, habis ini sholat, itu aja sedikitnya udah 5 kali kalau dia rutin ngelakuin. Jadi jangan jadikan beban, sedikit-dikitnya seperti itu. Kalaupun jalan boleh Bu, sambil jalan sambil nyiram bunga, tapi hati-hati jatuh ya. Itu sih yang berkenaan dengan osteoporosis. Terus kalau kehamilan sendiri, kelahiran terutama, itu enggak. Kalau nyeri-nyeri pinggang itu wajar banget pada hamil, pada melahirkan, pos melahirkan, busui, karena gendong-gendong anak kan, mindah-mindahin dari mau mandi, naik ke baby tafelnya, habis itu nidurin, belum lagi nyusuinnya miring-miring gitu kan, itu wajar banget. Tapi nyeri punggung itu tidak setara dengan adanya osteoporosis, kecuali memang diperiksa ada osteoporosis. Oke, Ina ya, ada yang udah jelas Ina? Oh ya, jadi nggak ada resiko ya, Mai. Maksudnya setelah lahiran, apakah kita butuh lagi minum kalsiumnya gitu? Karena waktu hamil itu karena keluhannya nyeri pinggang belakang ya, jadi dikasih kalsium tuh dosisnya tinggi juga, 800 mg sehari.
Nah, begitu habis lahiran udah hilang, tapi mikir lagi nanti khawatirnya apa kita pas tuanya osteoporosis kayak gitu. Jadi yang tadi latihan itu patokannya menopause ya? Ya. Kalau untuk latihan untuk osteoporosis bukan patokan latihan ya. Maksudnya mulainya kapan gitu? Kalau osteoporosis ini lebih rentan pada yang menopause gitu. Tapi untuk mencegah osteoporosis bisa mulai dari kita sekarang. Gitu. Caranya adalah ada mungkin Wolff's Law ya, yang fisikawan di sini mungkin tahu. Tulang itu akan sekuat beban yang ditanggungnya. Gitu, Wolff's Law. Jadi apa obatnya osteoporosis? Ya latihan beban. Gitu. Latihan beban jangan dibayangkan yang dia ngangkat beban berapa puluh kilo gitu, enggak. Itu sekedar beban tubuh aja. Jadi jalan itu tuh udah latihan beban oleh seseorang yang lansia. Gitu. Terus berkenaan dengan tadi yang Ina bilang, kok dikasih kalsium sih pada saat hamil dan pada saat itu keluhannya tuh nyeri. Bayi itu akan menguptake semua kebutuhan dia dari ibu. Salah satunya adalah ketika kita kurang kalsium, memang keluarannya adalah yang ngilu-ngilu gitu, linu-linu badan gitu. Itu salah satunya memang. Tapi bisa digeneralisir semua linu berarti kalsium ya. Biasanya pada ibu hamil itu seperti itu. Makanya dikasih asupan kalsium. Gitu. Jadi janin itu akan uptake apa yang dia butuhkan, yang akan defisiensi itu ibunya, yang kekurangan itu ibunya. Gitu. Jadi kalau ibunya nggak defisiensi banget, bayi akan tetap oke. Tapi kita mulai itu linu-linu, makanya dikasih kalsium. Tapi bukan berarti, oh berarti gue rentan dong sama osteoporosis, makanya objinnya kasih kalsium. Enggak, itu memang untuk kebutuhan hamil dan si bayinya aja. Gitu. Ya oke, makasih Maya. Wow, thank you Maya. Jadi nggak ada hubungan langsung ya antara melahirkan dan osteoporosis. No. Oke. Teman-teman yang kelima sama keenam nggak perlu takut osteoporosis ya. Sebelum gue lanjut nih, ini ada banyak banget nih pertanyaan, sumpah sesi ini ramai banget. Jadi gue minta izin untuk mungkin perpanjang sampai jam 9 ya. Bagaimana? Lanjut. Anggap setuju lah ya. Oke. Mayanya setuju nggak? Mayanya harus setuju nih. Pertanyaannya banyak banget sumpah. Dari kalau olahraga permainan seperti basket atau badminton tanpa ada olahraga dasar seperti lari atau jogging, bisa nggak buat VO2 maksimum? Karena paling males lari-lari aja. Lari-lari di apa? Slang. Boleh itu latihan yang ada tujuannya gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan futsal gitu, jangan baru 5 menit 10 menit terus udah begini gitu. Ya nggak latihan namanya gitu. Jadi memang kalau kita kan itu latihan yang dibungkus, dikemas dengan suatu permainan. Berarti kan basket ataupun sepak bola atau futsal gitu. Jadi kita juga tahu kapasitas diri, oh lari gitu, kemudian lagi ngejar bolanya gitu atau lagi dribbling gitu. Terus di situ udah sekitar 30 menit, 40 menit udah oke gitu, baru nanti rolling. Itu bisa juga sih, tapi itu kan lebih tidak terukur ya. Kita mau latihan yang heart rate maksimalnya berdasarkan dosis yang udah kita tentuin, itu nggak terukur. Gitu. Justru yang untuk ningkatin VO2 max-nya itu yang konstan in 20 minutes itu heart rate maksimalnya tuh kayak gitu terus gitu, yang udah resepkan itu, prescribe ya bahasanya. Gitu sih Seleng. Tapi untuk penerapannya boleh aja. Boleh banget. Iya, diseling-seling lah ya. Yes. Oke, thank you Maya jawabannya. Tapi jadi gue mau nanya nih, misalkan kan seminggu 150 menit nih, misalkan kita bagi-bagi nih, berapa sih yang sebaiknya interval waktu yang kita bagi itu gitu? Apakah sebaiknya 30 menit, apakah 20 menit juga bisa? Kan tadi lo bilang yang penting heart rate-nya itu konstan selama durasi waktu latihan itu kan gitu. Nah, berapa sih kalau misalnya kita mau bagi-bagi nih, berapa sih yang optimal gitu? Apakah 20 menit cukup atau minimum yang optimal 30 menit atau gimana?
Kalau pakai yang continuous, jadi yang konstan terus-terusan seperti itu sebenarnya paling bagusnya 30 menit, baru kita 30 bisa menit, mencapai efek sampai ke seluler. Tapi Oke. kalau kita pakai yang HIIT tadi, yang penelitian gue tadi, gitu, nah itu tuh 20 menit bisa cukup. Jadi save time 10 menit. Oke. Gitu. Berarti 30 menit itu yang 40-60% dari heart rate maksimum, 20 menit Iya. itu yang sampai maksimum 85% ya dari heart rate maksimum. Yes. Tapi ada restingnya. Ya, oke. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Cihuy. Mai mau nanya, kemarin pas lagi positif COVID, heart rate tinggi terus, padahal kerjaannya makan tidur doang. Ini gara-gara virus COVID-nya apa gue yang terlalu cemas berlebih ya? Both. Kalau Dua-duanya. gue rasa ya, karena COVID ini menyerang mental banget. Ya, mulai dari kecemasan kita sendiri sebagai penderita sama terhadap well-being kita sendiri gitu ya. Gue akan survive apa enggak, akan muncul gejala yang seperti apa, itu tuh mengkhawatirkan banget. Same gitu, gue juga merasakan hal yang sama saat ini. Terus sama lo nggak melakukan apa-apa, at least kan 10 days tuh gitu. Jadi in 48 hours kita tidak melakukan apa-apa, sel itu akan berubah menjadi sel yang sedentary. Itu yang biasanya kita aktif 48 jam kita cuman makan tidur, justru dia akan berubah. Termasuk sel-sel di jantung. Salah satunya itu yang membuat nantinya heart rate-nya terus jadi tinggi karena kita udah kalau kita latihan itu namanya conditioned, kalau tidak latihan namanya deconditioned. Gitu. Nah, itu membuat kita decondition. Palingan nanti sekarang nih udah post infeksi, mulai conditioning lagi, latihan lagi, mulai dari yang capek, terus nanti naikin lagi, sampai sebatas lu mampu. Gitu. Nanti harapannya lo akan kembali ke state-nya sebelumnya. But keep in mind that COVID survivors has a new state of well-being, a new healthy. Jadi biasanya di sini nih healthy, kalau udah penyintas itu rata-rata healthy-nya tuh di sini. Jadi udah mulai tuh berubah semuanya. Mulai dari metabolismenya berubah, nanti heart rate-nya bisa tinggi terus, bisa jadi dia sesek terus, ada saat-saatnya dia sesek, saturasi bisa tidak tercapai normal lagi 98, 99, itu bisa banget. Gitu. Jadi jangan memukul rata, oh gue harus mencapai lagi state gue dari sebelum sakit. Jangan pernah memaksakan diri seperti itu. Gitu. Asal lo gue udah latihan, gue udah coba untuk jalan, berapa 30 menit, 40 menit, gue udah coba latihan napas, gue udah coba proning, tengkurap, pokoknya udah maksimal ikhtiar yang lo lakukan, gitu. Nah, itu adalah state maksimal lo saat ini, post-COVID. Gitu. Oke, berarti yang terbaik yang berhubungan dengan COVID adalah jangan sampai ketularan kalau belum ketularan gitu ya? Ya, gue mencoba itu sih, tapi ternyata zong banget kemarin gue. Oke, karena itu berhubungan sama pertanyaannya Cihu yang berikutnya, karena pasca COVID gampang ngos-ngosan. Kalau sakit itu juga masa pemulihannya berapa lama ya, dan itu perlu exercise nggak? Jadi tadi belum tentu pulih 100% ke kondisi sebelumnya ya, gitu karena. Iya, belum tentu pulih. Nah, cara kita tahu kita bisa pulih 100% atau enggak itu gimana, Mai? Ada cara nggak? Masih di figure out gimana caranya karena masih ongoing. Ntar ya, gue coba untuk share screen yang kemarin. Ini udah sepertinya kebanyakan COVID. Jadi bahwa ada yang disebut dengan acute COVID, ongoing symptomatic, post-COVID, bisa sampai dengan 12 minggu, and long COVID. Jadi long COVID ini, even more than 12 weeks, ada gejala-gejala yang masih berlanjut. Jadi kok lo makin sesak padahal PCR lo negatif. Kok lo makin capek padahal PCR udah negatif. Gitu. Itu yang disebut long COVID. Gitu. Nah, dia ini yang tadi gue bilang, new baseline health established. Jadi dia udah masuk yang resolusi stage 4. Jadi harusnya misalkan ini yang dia mulai ada gejala, terus ada kalau dia ada pneumonia atau hipoksia yang saturasi turun gitu kan. Ini kalau ada stres akut, stres pernapasan, kemudian harusnya dia tuh kan bukan harusnya, pengennya dia kembali ke sini.
Tapi sebenarnya enggak, rata-rata tuh kembalinya tuh ke sini. Bukan kembali, punya baseline yang baru. Gitu. Jadi balik lagi, bisa lo optimalin untuk latihan, semuanya udah lo lakuin, tapi jangan kasih patokan ke diri lo sendiri bahwa gue harus kembali. Karena yang sekarang ini, lo yang sekarang bukan diri lo yang dulu. Ya. Asik. Jadi hargain diri lo sendiri, itu dulu. Bahwa lo udah usaha semuanya, udah latihan, minum obat, minum vitamin, itu setelah post-COVID ini. Itu Ya, walaupun gejalanya ringan, berat, sedang gitu ya, sama iya, semua. sama. Bisa jadi misalkan gejalanya ringan gitu ya, nggak ada, ternyata parunya jelek, seleng hasil ronsennya. Tuh. Nah, jadi ternyata banyak yang kayak udah scar, kayak koreng tapi di parenkim parunya, di sel-sel parunya gitu. Jadi koreng itu menetap di paru itu, sehingga nanti lo untuk napas dalam tuh nggak bisa. Ketika kegiatan lo akan muncul sesek yang dirasain. Apa ya kalau bahasa Padang itu sasaango gitu ya. Si orang-orang Minang di sini tahu. Gitu. Emang orang Padang, Maya? Laki gue orang Minang. Oh, Scarnya siap. sama kayak TB nggak, Mai? Apa? Scarnya sama kayak TB nggak? Kayak apa? Feeding? TB. Oh Tuberkulosis. yes, scarnya sama kayak TB, fibrosis. Betul banget, Vita. Kita memang. Yes, memang sama. Memang disebutnya juga fibrosis, TB-like fibrosis. Jadi dia garis-garis gitu. Kalau di ronsen tuh dia putih-putih. Rame lah kalau orang-orang medis bilangnya parunya rame. Nah itu fibrosis. Tapi itu bisa pulih ya? Waktu itu pernah melihat yang ronsen paru saat kena COVID dan postnya itu bisa ya lumayan recovery lah, nggak menetap semuanya gitu ya? Tergantung dia itu ramenya itu karena fibrosisnya atau karena pneumonianya, infeksinya. Kalau pneumonianya karena infeksinya itu kalau udah selesai infeksinya, COVID-nya dia hilang. Yang menetap tinggal fibrosisnya. Nah, kalau misalkan dia ternyata setelah post-COVID fibrosisnya yang menetap, ya itu akan menetap terus. Yang bisa dilakukan cuman sebelum si fibrosis matur, jadi kan koreng tuh ada maturnya, kan ada yang udah kenceng gitu, sampai narik kulit gitu kan, kalau di kulit tuh sebelum dia matur, kita latih keregangannya. Jadi latihan napas dalam, tahan, terus baru keluarin. Latihan napas dalam, tahan, jadi elastisitas parunya tuh terlatih. Mungkin itu dulu Ciho yang lo latih di rumah. Jadi napasnya kayak orang mau nyanyi. Yang SPS di sini mungkin tahu gitu. Jadi napas perut, napas diafragma. Ketika lo masukin udara, perut lo yang gembung. Bukan dada lo yang naik. Gitu. Jadi gembungin perut, terus keluarin. Gembungin perut, terus pada saat keluarin, paksain perut lo untuk masuk. Gitu. Nah, itu diafragmanya. Jadi ngembangnya tuh bagus. Gitu. Gitu sih. Tapi kalaupun memang karena sesek, itu jalan pelan-pelan, naikin. Ya kapan seseknya lo berhenti. Ketika nggak sesek, jalan lagi. Gitu. Itu aja latihannya. Baik, Maya. Kalau untuk lansia gimana, Mai? Kalau yang kena lansia ini? Kalau yang kena lansia memang proses pemulihannya lebih lama terkadang. Ya tergantung juga lansianya ada masalah atau komorbid atau enggak. Tapi latihannya pada dasarnya sama, tetap proning, tengkurap, latihan napas, latihan aerobik. Latihan aerobik itu dalam artian dia jalan kaki gitu, cukup 30 menit dalam sehari. Jadi berapa blok ke depan terus blok balik lagi, total 30 menit udah cukup. Gitu. Terus nanti di rumah latihan napas dalam, latihan ngeluarin dahak atau disebut dengan batuk efektif. Itu palingan itu. Karena pada lansia itu biasanya keluhannya kalau udah batuk terus COVID berdahak gitu, susah ngeluarin dahaknya. Terus batuknya malah jadi maksain ngeluarin dahaknya. Justru itu capek loh. Batuk tuh capek gitu. Jadi ada batuk-batuk cara-cara tertentu yang bisa efektif ngeluarin batuknya dahaknya tanpa kita harus kelelahan
dalam batuk. Gitu. Mungkin nanti gue share video-videonya gitu yang bisa dijadiin buat edukasi di rumah, dilakuin di rumah. Gitu. Jadi teman-teman itu di-share juga boleh. Gue udah minta izin sama dosen untuk ini boleh di-share apa enggak dari YouTube-nya dia, boleh katanya. Silahkan. Ya ampun, terima kasih Maya. Oke, ini pertanyaan banyak banget. Semoga bisa selesai ya jam 9 ya, semoga. Semoga terjelaskan. Mana sih gue? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Dari slang, kalau workout beginner itu termasuk stretching bukan? Enggak sih, stretching itu termasuk dalam proses latihan. Kalau beginner itu yang tadi intensitasnya yang kita mainin. Oke. Baik. Lanjut. Bayu. Mai, gue pernah kecelakaan motor, terus ketiban motornya, pulsar merah. Lu tahu gak Mai pulsar merah? Mana itu? Maya tahu. Kaki kiri ketiban motor. Sejak itu abis lunch, squat atau latihan kaki, besok paginya lutut kiri gue suka bunyi krak. Gak sakit sih. Better latihannya yang baik seperti apa ya? Oke, kalau lo pernah trauma di lutut, mungkin lo degeneratif dini. Jadi lebih cepat dibanding usianya. Namanya itu osteoartritis bisa jadi, atau lo ada cedera lain di lutut sehingga bunyinya krak-krak kayak gitu. Itu tuh namanya krepitasi, Bay. Itu pada dasarnya sih lo jangan membebani lutut terlalu berlebih. Itu termasuk yang jumping, olahraga yang jumping kayak basket kayak gitu. Jadi gimana caranya nggak membebani lutut yang lebih, sedangkan kita jalan aja membebani lutut. Perkuat otot-ototnya, otot quadriceps, paha depan, sama otot hamstring, paha belakang. Gitu. Jadi caranya gimana ya gue jelasinnya. Jadi misalkan ini tempat duduk nih, bench. Terus lo duduk, ini lutut, ceritanya nih lutut ya. Terus lo taruh beban di kaki lo, terus naikin. Nggak usah sampai 90 derajat lurus gini, nggak usah. Dia naik gitu, terus tahan 10 hitungan, terus turun. Terus nanti naik lagi, terus turun. Itu udah membebani. Kalau nggak tahan nih pakai beban atau pakai ankle weight namanya ya, itu kosongan aja. Naik itu aja lo udah gemeteran pasti kalau nggak terlatih. Gitu. Jadi naik, tahan 10 hitungan, turun. 3 set, jadi 10 kali 3. 10 kali istirahat, terus istirahat dulu, terus 10 kali lagi, terus istirahat lagi. Termasuk sama hamstring lo. Hamstring lo tuh lo tengkurap, terus angkat lututnya gini. Tapi nggak usah sampai 90 derajat, gantung. Gantung itu lebih susah daripada lo sampai lurus, ataupun nanti kalau tengkurap 90 derajat. Gitu. Itu cara. Kan gue bisa jalan, gue bisa lari, gue bisa loncat. Kan berarti kuat dong otot-ototnya. Sebenarnya bukan itu, tapi kita latihan spesifik di ototnya. Gitu. Kita perkuat ketahanan dan kekuatan otot khusus untuk quadriceps sama hamstring. Overall sih lo kuat pasti. Untuk jalan lo fungsional. Gitu. Tapi fungsinya itu kita optimalin lagi, dua otot itu. Itu yang bisa mengurangi loading dari lutut. Begitu, Bay. Cek ronsen dulu, Bay. Beneran gue rasa tuh osteoartritis. Ronsen, Bay. Ini ronsen kenapa? Lu disuruh ronsen dulu, ngecek. Bener nggak tuh? Ronsen. Masalah. Terus latihan-latihan itu yang tadi, gitu ya. Bay, lu maskeran ya, Bay? Pakai bandana? Gue habis mandi, rambutnya basah. Lu yang putus-putus kali, Bay? Di sinyal gue jelek. Ya, oke, baiklah, bye-bye. Rambutnya Bayu panjang. Nggak usah pakai video biar sinyalnya keren. Ya. Lo jadi mau nanya apa nih? Udah jelas. Oh gitu ya. Sebenarnya sih apa ya, latihan squat sama lunge-nya itu kan udah nggak pakai body weight lagi, tapi udah pakai tambahan beban gitu. Nah, ketika emang udah habis sesinya, tambahan beban itu udah mulai bunyi krak. Tapi kalau misalkan nggak pakai beban, itu enggak besoknya gitu. Berarti mungkin harus gradual aja kali ya bebannya ya. Iya, itu lo lagi beradaptasi terhadap bebannya gitu.
Beban lo berapa? Jangan langsung lo kasih beban yang 2-3 kilo, mulai dari 1 kilo dulu gitu, Bay. Sekarang sih udah 30 ya, Mai. 30 kilo. Iya, Ya, udah 30 coba kilo. Bay, beban gue cuma 4 kilo. Anyway. Udah jelas, Bay? Berarti bisa dikurangin kali ya. Ya, Kurangin dulu, Bay. Oke. Oke, terima kasih Bayu. Sena nggak penting nih pertanyaannya. Kak, nyetrika termasuk exercise nggak? Bodo amat. Baik. Mevita, ini ada rekamannya kan? Ada Mev. Tapi gue nggak tahu deh, nanti gue share di mana. Ntar ya gue pikir-pikir bagaimana cara share ini. Lanjut, Frisda. Slang. Bu dokter, perut after sesar nggak bisa balik ke sempurna ya seperti sebelumnya. Kayak lingkar perut segitu-segitu aja, nggak seperti lahiran normal. Hahaha. Sebenarnya sih karena ototnya kan udah disayat, jadi fungsinya pasti tidak akan sebaik kalau nggak diapa-apain gitu. Jadi mau buah si malakama sih di sini dewasa semua kan, yang ada anaknya mungkin ditutup dulu kupingnya. Kalau misalkan per vaginam itu kan ada namanya episiotomi. Jadi tuh perineumnya yang digunting supaya lubangnya lebih gede, jadi bayi itu bisa lewat gitu. Nah itu kan fungsi dari perineumnya itu lebih beresiko dibandingin sama sesar. Apa emang kelemahannya? Itu misalkan yang ini loh suka kok sekarang nggak bisa nahan pipis ya, ketawa aja ngicrit gitu. Terus apa namanya, kalau batuk juga tiba-tiba keluar gitu. Nah itu adalah fungsi dari perineum pelvic floor muscle, utamanya namanya ketika post di episiotomi gitu. Tapi absnya tetap terjaga gitu kan. Beda dengan sesar, yang diseset adalah abdomennya, tapi per vaginamnya oke-oke aja gitu. Itu sih. Jadi pasti akan ada downside-nya setelah dilakukan suatu tindakan. Kalau mau, lo harus ekstra sih slang untuk latihannya memang post sesar itu. Enggak dulu dah. Enggak ya, malas ya. Oke, baik. Gila, gue jadi host nyinyir banget. Randy Cesar, selain latihan fisik, ada yang bisa dilakukan lagi mungkin dari sisi nutrisi atau apa untuk menjaga supaya di usia tua nanti bisa tetap fit dan sehat. Nah, ini pertanyaan gue juga. Jadi kayak selain latihan, kan pasti nutrisi berpengaruh kan, Mai. Apa aja sih yang bisa kita mulai masukin nih ke nutrisi kita sehari-hari gitu, supaya tua tetap glowing dan sehat. Glowing ya. Glowing yang pertama. Sebenarnya nih ya, mungkin kita lebih fokusnya ke adik-adik kita yang belum 30 tahun. Vitamin D. Yakin, Mar. Jadi vitamin D. Vitamin D itu ternyata orang Indonesia tuh rata-rata defisiensi. Kenapa kita butuh banget vitamin D, dan sekarang COVID ini digalakkan banget vitamin D. Itu kita jarang ya bukan berarti disregard untuk memakai hijab gitu, enggak, tapi dengan adanya memakai hijab atau nikab kan permukaan kulit yang terpapar oleh sinar matahari itu akan lebih sedikit gitu. Makanya itu rata-rata memang kita Timur Tengah, Asian itu banyak yang defisiensi vitamin D gitu. Terus apa namanya, antioksidan termasuk vitamin E, terus glutathione kalau teman-teman tahu, kiten, astaxanthin gitu. Terus kalau obat-obatan semua, nggak harus obat-obatan, mungkin buah-buahan, sayur-sayuran itu jadi penting. Ungu itu claims to be more high in antioxidants than other colored fruits. Jadi buah bit, buah naga yang ungu gitu. Itu ya nggak mesti buah naga melulu ya. Terong kulit doang tapi yang ungu, dalamnya putih. Dan itu kayak sayur ya. Ya boleh juga sih, nggak apa-apa sih. Ya, intinya sih be colorful as you can gitu. Jadi dalam satu plate itu jangan hanya satu warna. Kalau orang gizi nih ngomongnya, jangan hanya satu warna gitu. Terus harus ada warna-warni, ada sayurnya, ada terus nasinya juga dikurangin karena nasi itu bisa menjadi oksidan tersendiri
Gak hanya nasi ya, gluten. Gluten itu menjadi oksidan tersendiri untuk tubuh. Jadi mulai kurang-kurangin oksidan karbohidrat dari sumber-sumber yang gluten, terus banyakin karbohidrat dari sumber-sumber yang buah dan sayur. Buah sayur tuh tinggi karbohidrat. Jadi kalaupun banyak di lauk, tidak berarti kita takut kurang karbohidrat nih, enggak. Oke. Iya boleh tuh udah disebutkan berbagai macam warna ungu. Itu mantap semua. Oke, berarti intinya adalah nutrisi yang seimbang ya, dan usahain makanan kita colorful, whole food, bukan processed food, ya nggak sih? Dan Yes. warna-warni, asik. Oke, lanjut. Vita dan Nanim, malah direkomendasikan tetap exercise ya meskipun rendah pas isoman, katanya buat bisa virus. Itu rendah apa? Fit. Maksudnya exercise low intensity kali ya Vita maksudnya? Iya gitu. Jadi nggak cuma makan tidur doang pas isoman gitu. Yang pernah baca di itu sih gitu. Iya betul. Jangan cuma makan tidur doang, tetap harus aktif. Jalan kayak di teras kayak, jalan kayak di garasi kayak, jalan naik turun tangga, step test gitu. Naik satu tangga, samain, turun, samain, naik, samain, turun, samain. Itu step test tuh. Itu latihan juga tuh, kardio juga itu sebenarnya. Gitu. Itu pun sendiri bisa lo ukur tuh heart rate-nya. Gitu. Mau dicepeti, kalau mau naikin heart rate tinggal cepetin aja pace lo untuk naik turun asal jangan jatuh. Itu aja sih. Selain tes nafas tadi ya? Latihan nafas tadi ya? Yes. Oke, baik. Terima kasih Maya. Satu pertanyaan terakhir dari Tommy di WhatsApp. Ya. Nanya Bu Dokter yang terakhir terkait dengan saturasi. Hubungan heart rate tinggi, saturasi jadi rendah, terus kepala pusing. Kadang kita kalau maksain latihan kan kepala pening tuh. Apa artinya selalu sedia oksigen pas mau naikin intensitas latihan tinggi? Pusing itu bentuk dari demand oksigen yang tidak terpenuhi. Jadi pada saat lo latihan, pola nafas, cara nafas lo juga harus diatur, harus dibiasakan napas lewat perut gitu. Terus harus dibiasakan nantinya pada saat lo napas, inhale lewat hidung, perutnya menggembung, exhale-nya perutnya ngempis lewat mulut keluarnya. Gitu. Nah, itu adalah cara-cara pola nafas yang paling baik. Demand oksigennya rendah di otak, otomatis lo salah satunya jadi pusing. Nah, karena dia mencoba untuk masukin oksigen ke otak banyak, karena tadi berkurang, heart rate-nya itu juga jadi tinggi. Gitu. Memang itu muter semua dan memang saling berhubungan. Ketika lo nanti relax, kemudian nanti, ya Allah itu Baba ya, Mbak, apa kabar? Kemudian lo relax, habis itu lo bisa atur napas, lo bisa lebih tenang, itu biasanya saturasi akan naik, kemudian heart rate itu akan turun. Memang itu sangat berhubungan banget sih, Tom. Oke, Tommy, ada yang mau dilanjutin? Udah jelas, gila, emang Maya habis. Kayaknya minggu depan orang-orang bakal minta lu lagi deh, Maya. Sumpah. What? Gue nggak tahu aja deh, Maya. Ada yang ngisi. Kenapa? Tiap minggu, Maya. Tiap minggu sih. Kata Maya, gue juga punya kegiatan kali. Emang Sebelum ditutup, gue mau mempromosikan sesuatu. Boleh. Bukan apa-apa sih, ini program pemerintah untuk Jabodetabek. Jadi gue hari ini dapat kiriman nih. Oh, enggak. Kelihatan nggak? Coba background lu matiin deh. Iya, coba ini lu apa? Kelihatan nggak? Virtual background lu di offin deh. Matiin ya, coba ya. Aman nggak? Soalnya ada klik. Apaan tuh? Paket mandiri. Nah, ini ternyata gue dapat SMS bukan SMS, jadul banget SMS ya, WA. Dapat WA dari Kemenkes tadi pagi bahwa Anda qualified untuk masuk ke program isolasi mandiri di rumah, NIK Anda. Sedangkan NIK gue KTP itu Pekanbaru. Jadi gue tesnya itu memang di Depok kemarin di Rumah Sakit Citra Arafik. Bukan itu ya, disclaimer ya. Tapi di daerah yang di Depok lah gitu, bukan domisili gue. Gitu. Terus
ternyata masih tetap dapat itu. Dan kalau memang seandainya teman-teman yang ada yang PCR positif dapat WA itu diikutin aja tahapan yang diminta sama Kemenkes itu, lapor diri, kemudian nanti ada konsultasi via Grab Health kah, Halodoc kah, Dokter kah, pokoknya mereka punya lah startup itu macam-macam, kemudian konsul, kemudian nanti dapat obat-obatan yang nanti paket untuk isoman, ada paket A, ada paket B. Kalau lo bergejala, lo akan dapat paket B. Kalau tidak bergejala sama sekali, akan dapat paket A. Itu termasuk obat-obatan yang kemarin Tete sempat nanyain, oseltamivir sama azithromycin. Gue dapet. Nih, oseltamivir. Kemudian merupakan kayak mana nih? Nah, itu adalah obat yang udah susah banget dicari. Gitu. Jadi jangan takut kalaupun teman-teman memang confirm untuk melaporkan diri, karena siapa tahu nanti dari pemerintah, dan sekarang baru Jabodetabek tapi ya program ini dari Kemenkes, memang lab-nya sih lab-lab tertentu yang masuk ke NAR. Mungkin kalau masuk ke IG-nya Kemenkes tuh ada list lab-nya tuh di mana aja. Jadi kalau periksa dari situ, otomatis NIK lo akan terdaftar di Kemenkes. Kalau positif, itu lo akan dihubungi sama Kemenkes. Itu. Jadi jangan takut, jangan ketakutan nanti. Karena kan banyak yang isolasi mandiri kemudian meninggal gitu kan. Nah, itu adalah untuk pencegahan itu sebenarnya Kemenkes ngelakuin ini. Tuh. Jadi lapor aja, nggak masalah karena itu bukan stigma kok. Lo bukan less of a human ketika lo terinfeksi sama COVID. Itu yang dilakukan oleh orang-orang. Gitu. Tetangga mau ngomong apa biarin aja. You are not less human. You are an angel like me. Anyway. Boleh lah, Mar, gue kasih lah, Mar, boleh lah. Kesel ya, minggu depan nggak ada yang mau datang langsung. Lagi juga minggu depan siapa, gue kagak tahu. Nyalain kameranya nyalain. Kita mau foto. Kenapa lu sih? Nina aja deh, lebih appetizing. Nih jam 9 tapi masih 20 lebih, mantap sih nih. Ya gila sih. Rekor. Parah sih. Ya. Tuh, Sena udah menuju mau Mimi susu. Kenapa sih posenya harus begitu? Udah copot BH pasti tuh Sena tuh, aduh. Aja. Oke, gue screenshot ya. Tapi teman-teman kalau mau screenshot juga nggak apa-apa sih, silahkan. Satu. Eli belum buka nih Eli. Satu. Aras juga. Indah juga nih, mana sih Indah? Satu. 1, 2, 3. Yap. Ya teman-teman silakan ambil screenshot. Gila, ini sih malam padat sih. Paling padat sih, parah. Makasih banyak Maya. Semoga bermanfaat ya. Makasih Allah. banyak. Makasih banget. Kesehatan kan nyambung ke orang-orang. Terima kasih ya Maya. Makasih Maya. Salam Pepi, kurus banget sekarang. Ya, Siapa? Sayang banget lu sekarang. terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Maya for presenting, for sharing us, jawabin pertanyaan kita yang banyak banget. Pertanyaan serius gitu. Semoga minggu depan ada yang mau ngisi ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Terima kasih Aras for sponsoring this Zoom Premium, Zoom Pro version. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Salam. Terima kasih semuanya. Maya, thank you Mai. Sama-sama, menyenangkan sekali.